dahulu berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Masih semangat? Baik. Oke, semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Semoga kalau misal kalian mau ngerjain tugas, jangan sampai ngerjain tugasnya di waktu tugas pelajarannya. Oke, sebelum kita memulai materi, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ria Dewi, kemudian jadi Arya Putra Kayana, Dede Hizkia, Dede Juniandra Saputra, Hadir. Gusti Ayu Madewi, Kade Adi Aditya, Kade Adi Wiryatama, Kade Anggiana, Kade Ayu Mertasari, Kade Diva Yogi Kurniawan, Kade Reno Ega Mata, Oke, Kade Rizka Sabianata, Kade Ogi Dwi Payuna, Kade Rizky Juliana, Ada lu. Asusia Kita Dewi, Udah berapa hari? Siapa? Iya. Kemarin. Ini. Kita apa? Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Jangan tahu kan? Katakan dulu. Ya, silakan. Materi kita hari itu APBN nomor. Oke, betul sekali. Materi kita hari ini itu merupakan APBN dan APBD. Nah, sebelum kita ke materi, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu membahas tentang apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, kamu materi tentang apa? Perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Nah, betul sekali, minggu lalu kita membahas mengenai perdagangan internasional. Siapa yang masih ingat pengertian dari perdagangan internasional itu apa? Silakan. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang, jasa maupun tenaga kerja antara negara-negara di dunia. Betul sekali, itu merupakan pengertian dari perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu memiliki beberapa kegiatan. Nah, kegiatan perdagangan internasional itu apa saja? Ada yang tahu? Angkat tangan. Tegar. Ekspor impor Bu. Oke, betul sekali. Nah, kegiatan di dalam perdagangan internasional itu merupakan ekspor dan impor. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat pengertian ekspor impor itu apa? Oke, silakan. Ekspor itu menjual barang ke luar negeri, kalau impor itu membeli barang ke luar negeri, dari luar ke dalam negeri. Sorry, maaf. Gimana? Betul? Betul. Ya, betulnya benar atau salah? Betul sekali. Perdagangan ekspor impor itu merupakan ekspor itu apa tadi disebutkan? Ada yang bisa ulang? Sedangkan impor? Oke. Masih banyak yang ingat ya? Masih materi kita minggu lalu.
Lanjut, ada yang tahu pengertian dari APBN angkatan? Oke, Alia. APBN itu sendiri memiliki kepanjangan anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dimana APBN adalah rancangan keuangan yang dibuat secara tahunan oleh pihak pemerintah Indonesia dan disetujui DPR. Sekali yang dikatakan Alia, APBN adalah rancangan keuangan yang dibuat secara tahunan oleh pemerintah Indonesia dan disetujui oleh DPR. Nah, sedangkan pengertian dari APBD-nya ini adalah salah satu rancangan keuangan dari pemerintah dan disetujui APBN ini merupakan bagian salah satu bagian dari pendapatan diri sendiri, salah satu bagian dari APBN ini sendiri. Kalau jualan itu penjualannya penerimaan sedangkan tidak akan memiliki yang kecil, terusnya ke daerah disebut sebagai dalam APBN dan APBD. Kita lanjut fungsi APBN dan APBD. Kita lanjut ke yang tahu fungsi APBN dan APBD. Yang kedua apa? Fungsi yang kedua itu perencanaan. Oke, betul sekali yang dikatakan Eka. Yang kedua itu fungsi perencanaan. Nah, APBN dan APBD menjadi alat bagi pemerintah untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran. Dengan kita pertama kan otorisasi, yang kedua itu kita merencanakan pergerakan atau proses APBN dan APBD itu seperti apa. Fungsi yang selanjutnya itu merupakan fungsi pengawasan. Nah, APBN dan APBD menjadikan alat bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah. Nah, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana atau anggaran yang sudah ditentukan. Nah, fungsi alokasi APBN dan APBD secara khusus berkaitan dengan pengalokasian anggaran negara atau daerah untuk berbagai sektor dan program yang ada di dalam APBN dan APBD itu sendiri. Nah, sedangkan yang kelima tadi apa? Distribusi. Oke, nah APBN dan APBD dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan negara atau daerah secara merata kepada seluruh masyarakat. Nah, jadi APBN dan APBD itu akan didistribusikan gitu, didistribusikan untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan fungsi yang kelima itu sendiri merupakan stabilisasi. APBN dan APBD dapat digunakan sebagai alat menstabilkan perekonomian negara. Nah, dengan adanya APBN dan APBD ini, negara bisa menstabilkan keuangan di suatu negara atau di suatu daerah itu sendiri dengan menggunakan APBN ataupun APBD itu sendiri. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai tujuan APBN dan APBD. Oke, materi selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dan fungsi dari APBN dan APBD itu sendiri. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai tujuan dari APBN dan APBD. Tujuan utama APBN dan APBD itu adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di Indonesia, baik secara
material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini merupakan tujuan utama atau tujuan terpenting di dalam APBN dan APBD itu sendiri. Sedangkan tujuan utamanya ini dibagi menjadi kayak lebih dispesifikasikan lagi dalam bentuk tujuan itu sendiri. Yang pertama, ada yang tahu tujuan yang pertama itu apa? Oke, Arya. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, Bu. Oke, betul yang dikatakan Arya. Tujuan yang pertama itu merupakan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, tentunya dengan adanya APBN dan APBD itu sendiri bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di Indonesia gitu. Seperti melalui kayak kita saat ini kita lakukan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan jaringan pengamanan sosial. Nah, yang kedua, yang tahu yang kedua? Ayo, silakan. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. Betul. Nah, selain mensejahterakan rakyat, tujuan APBN dan APBD itu sendiri juga bisa mempercepat tumbuhnya perekonomian di suatu negara, seperti yang di fungsinya tadi itu kan sudah dijelaskan. Kalau tidak salah itu apa katanya tadi tuh? Stabilisasi gitu. Nah, sama dia di sini bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan cara apa? Dengan cara seperti kita akan melakukan distribusi pertanian ataupun dengan cara pariwisata. Sedangkan yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Tentunya di setiap kegiatan yang ada di Indonesia itu pasti membutuhkan lapangan pekerjaan, menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, untuk rakyat-rakyatnya gitu. Tapi kita kalau misal ada nih rakyat yang pengangguran, itu bukan berarti lapangan pekerjaannya yang tipis ya, tetapi minat dari rakyatnya untuk bekerja itu kurang gitu. Kadang ada yang malas-malesan, dia maunya dapat uang aja, aku rebahan aja dah biar dapat uang gitu. Tapi kan ada juga dia nggak tahu peluang kerja itu sebenarnya banyak gitu. Karena dia malas-malesan, jadinya dia nggak mau nyari informasi pekerjaan itu seperti apa. Nah, tuh menciptakan lapangan pekerjaan, contohnya yang pertama itu seperti pelatihan keterampilan dan membangun usaha kecil menengah. Kayak UMKM itu juga merupakan bagian dari tujuan APBN dan APBD. Selanjutnya, yang keempat itu mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Betul sekali. Nah, selain yang tiga itu juga mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih juga termasuk dari tujuan APBN dan APBD itu sendiri. Oke, kita lanjut. Yang kelima, Memperkuat ketahanan dan keamanan. nah, dengan memperkuat APBN dan APBD juga memerlukan kayak perlindungan atau pertahanan dari siapa? Dari TNI atau abdi-abdi negara itu. Juga APBN juga perlu kita APBD itu perlu diperkuat lagi pertahanannya dan keamanannya gitu. Agar nanti pendapatan di suatu negara atau daerah itu bisa meningkat. Oke, kita lanjut. Selain dari yang 5 itu pelestarian kebudayaan dan lingkungan hidup. Nah, ini juga termasuk dia dari tujuan APBN dan APBD itu sendiri. Nah, dari
penjelasan yang tadi, tujuan APBN dan APBD ini apa ada yang perlu ditanyakan atau sudah paham? Sudah paham. Paham ya? Ya. Kita lanjut ya? Ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan. Selanjutnya yaitu APBN dan APBD itu kita dapatnya dari mana sih? Sumbernya dari mana sih? Ada yang tahu nggak sumber pendapatan penerimaan negara dan daerah itu dari mana aja? Betul. Pajak sama? Bukan pajak. Pajak dan penerimaan bukan pajak. Nah, sumber pendapatan atau penerimaan negara dan daerah itu yang pertama yaitu penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini juga dibagi nanti dia bentuk-bentuknya seperti yang sudah tertera di tracker itu. Fungsi pajak itu yang pertama penerimaan pajak yang pertama itu pajak penghasilan atau disebut dengan PPH. Yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan, pajak bea masuk dan bea keluar, dan yang terakhir itu cukai. Yang tahu cukai itu apa? Ya, cukai. Cukai itu apa? Apa? Gimana? Oke, kita bahas satu-satu. Pajak penghasilan atau PPH ini dipungut dari mana? Dan sumbernya itu dari mana? Oke, betul sekali. Pajak penghasilan PPN ini diambil dari penghasilan pribadi atau misal nih penghasilan seorang guru gitu. Nanti ada dia pajaknya dan diambil dari penghasilan usaha. Siapa aja yang melakukan usaha itu juga diambil pajaknya, itu disebut dengan pajak penghasilan atau PPH. Kalau yang kedua nih pajak pertambahan nilai atau PPN dipungut dari mana? Apa? Angkat tangan dong satu. Nggak mau yang angkat tangan? Angkat aja dah. Satu, ya kamu. Dapatnya dari mana tuh? Dipungut dari mana? PPN itu. Dipungut atas pertambahan nilai dari setiap peredaran barang dan jasa. Giliran disuruh satu-satu nggak mau. Kalau keroyokan satu-satu ya. Biar ibu tahu nanti siapa aja yang aktif di kelas. Jangan sampai nanti beraninya keroyokan. Masa iya mental kerupuk? Enggak kan? Gimana? Masih semangat belajar hari ini? Ya. Kenapa? Udah siang ya? Ya. Oke. Alam samsak. Kita ice creaming dulu. Sebelum memasuki melanjutkan pelajarannya, karena di jam-jam ini jam-jam rawan. Kita masuk jam-jam rawan. Oke, kita mulai ice breaking. Sebelumnya nama ice breakingnya itu ini nanti yang ibu kasih tahu gimana cara untuk disden itu ya. Disden itu
pajak. Itu adapun bagian-bagian dari penerimaan pajak itu yang pertama itu pajak penghasilan atau disebut dengan PPh, pajak pertambahan nilai atau disebut dengan PPN, pajak bumi bangunan atau PBB, pajak bea masuk dan bea keluar, dan yang satu lagi cukai. Nah, selanjutnya kita ke penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak ini merupakan bagian-bagian dari pemungutan penerimaan bukan pajak. Yang pertama yaitu penghasilan hasil usaha BUMN. Hasil usaha BUMN ini dipungut dari apa? Dari apa? Dipungut dari keuntungan yang diperoleh BUMN dalam kegiatan usahanya. Apa aja sih kegiatan usaha BUMN ini? Tidak tahu. Ada yang tahu kegiatan dari BUMN ini? Apa? Atau kalau nggak mau tangan, ibu tunjuk. Mana apa? BUMN itu apa aja? Kegiatan BUMN. Ayo, tahu? Oke. Ayo gimana? Apa? Ayo. Jadi soalnya yuk. Usaha BUMN itu apa? PT Pertamina, terus? PLN. PT Telekomunikasi Indonesia. Itu ya. Ini merupakan contoh dari usaha BUMN. Nah, yang kedua yaitu usaha pengelolaan kekayaan negara. Nah, usaha pengelolaan kekayaan negara ini dipungut dari hasil pengelolaan kekayaan negara seperti apa? Contohnya seperti sewa tanah. Ada yang tahu lagi selain sewa tanah? Izin usaha. Sama apa lagi satu? Pemanfaatan sumber daya alam. Nah, itu merupakan dari situlah pemungutan dari pengelolaan kekayaan negara, itu dari sewa tanah, izin usaha, dan hasil-hasil pengelolaan dari dari sumber daya alam yang dimiliki negara itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu retribusi. Retribusi dipungut dari penggunaan jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Contohnya seperti retribusi pelayanan kebersihan. Retribusi apa lagi? Satu, retribusi izin mendirikan bangunan. Nah, itu ada juga, kita nggak sembarangan itu membangun. Misal kita mau bangun sekolah, tapi kita nggak sembarangan gitu membangun sekolah itu, tapi kita akan memberikan izin dulu, minta izin retribusinya itu apakah itu diizinkan atau enggak. Itu dengan izin itu kita juga mengeluarkan pajak gitu di sana. Yang ketiga, yang keempat, hibah. Nah, itu merupakan sumber hibah juga termasuk sumber penerimaan negara dan daerah. Hibah dipungut dari bantuan yang diperoleh oleh pihak lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Itu hibah itu bukan hanya dipungut dari dalam negeri Indonesia saja, tapi kita bisa mengungutnya ke luar negeri. Dan yang terakhir yaitu lain-lainnya pendapatan yang sah. Selain yang itu juga kita bisa memungut melalui pendapatan, tetapi pendapatan yang secara sah atau yang secara resmi. Nah, lanjut
selanjutnya itu membahas mengenai jenis pengeluaran negara dan daerah. Yaitu belanja pegawai. Jenis pengeluaran pertama ini merupakan belanja pegawai. Pengeluarannya itu berupa untuk membayar gaji atau membayar tunjangan dan hak-hak lain bagi pegawai aparatur. Ingat ya, bagi pegawai aparatur yang ada di negara atau yang ada di suatu daerah. Selanjutnya yaitu belanja barang dan jasa. Ini merupakan termasuk dari jenis pengeluaran negara atau daerah. Nah, pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah. Nah, yang ketiga, belanja modal atau jenis pengeluaran berbentuk modal. Nah, pengeluaran untuk membeli aset tetap yang dimiliki atau memiliki manfaat yang jangkanya itu jangka panjang, bukan jangka pendek, bukan jangka pendek tetapi jangka panjang. Nah, selanjutnya itu belanja subsidi. Pengeluaran ini untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, ada yang tahu nggak contoh subsidi itu apa aja? Katakan. Gas, bensin. Tegar, apa? Gas. Apa lagi selain gas? Rumah subsidi, habis itu apa? Listrik, tanggapannya. Listrik juga termasuk tuh subsidi. BBM. BBM atau BBM itu kan bagian dari ininya. BBM atau bahan bakar ya. Nah, lanjut. Selanjutnya yaitu belanja bantuan sosial. Tadi kan sudah subsidi, sekarang bantuan sosial. Ada yang tahu nggak perbedaan dari subsidi dengan bantuan sosial? Ada yang tahu? Perbedaan subsidi dengan bantuan sosial atau bansos. Nah, kalau bansos itu pengeluaran untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam ekonomi maupun sosialnya. Kalau subsidi itu kan dia keluarga atau masyarakat yang kurang mampu di dalam ekonomi. Kalau bansos itu bukan hanya dari ekonomi saja, tetapi sosialnya juga kurang, itu perlu dikasih bantuan sosial atau bansos. Ada yang tahu nggak contoh dari bansos itu apa? Contohnya, jeda. Bansos. Contoh dari bantuan sosial itu berupa BLT, bantuan langsung tunai. Itu kayak BLT, terus PKH, itu merupakan termasuk dari contoh dari bantuan sosial itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu belanja hibah. Pengeluaran untuk memberikan bantuan kepada pihak lain, baik itu secara organisasi nirlaba, lembaga swadaya, masyarakat maupun pemerintah daerah lainnya. Itu merupakan contoh dari pengeluaran belanja hibah itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu bunga hutang. Pengeluaran yang berbentuk bunga hutang itu untuk membayar bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Misal nih, kita nggak usah pakai pemerintah dah.
Misal nih Chelsea nih ngutang nih Bu, tapi Chelsea lama gitu bayarnya, jadinya Ibu memberikan bunga di setiap ininya tuh, keterlambatan dia membayar utangnya itu merupakan contoh sederhana. Nah yang terakhir yaitu belanja transfer. Belanja transfer merupakan pengeluaran untuk memberikan dana kepada pihak lain, baik untuk pemerintah daerah, lembaga non pemerintah maupun organisasi internasional. Itu merupakan ada 8 jenis pengeluaran yang ada di dalam negara ataupun di suatu daerah. Nah, setelah kita membahas mengenai pengeluaran belanja negara, pengeluaran pendapatan, selanjutnya kita membahas pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Nah, yang pertama itu pengaruh positifnya. APBN dan APBD ini memiliki peran yang sangat penting di dalam pemerintah, di dalam suatu negara ataupun daerah. Nah, ada juga bentuk pengaruhnya. Yang pertama tentunya pengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, kita bahas mengenai pengaruh positifnya terlebih dahulu. Oke, pengaruh positif dari APBN dan APBD terhadap perekonomian. Yang pertama, tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang sudah disebutkan tadi di bagian tujuan APBN dan APBD, itu termasuk dari pengaruh positif juga. Yang kedua yaitu menciptakan lapangan kerja. Seperti yang Ibu katakan tadi kan, di setiap kegiatan yang ada di negara itu, kayak di Indonesia itu pasti memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu bisa menstabilkan perekonomian yang ada di Indonesia ataupun di suatu negara. Nah, selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memperkuat pertahanan dan keamanan. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh negatif APBN dan APBD terhadap perekonomian. Nah, yang pertama yaitu defisit anggaran. Itu merupakan salah satu pengaruh negatif dari terlaksananya APBN dan APBD itu sendiri. Jika pengeluaran dalam APBN dan APBD lebih besar daripada pendapatannya, maka akan terjadi defisit anggaran. Jadinya kalau semisal nih pengeluarannya itu lebih besar daripada pendapatan, berarti kayak nggak ada yang dipakai untuk jualan lagi istilahnya. Yang kedua yaitu inefisiensi belanja. Yang inefisiensi belanja ini juga termasuk dari pengaruh negatif terjadinya APBN dan APBD. Nah, jika APBN dan APBD tidak dikelola secara efisien, maka akan terjadi pemborosan anggaran. Misalnya tidak ada APBN dan APBD, pasti tidak bisa menjangka gitu, kayak meminimkan pengeluaran itu sendiri, tidak ada patokannya sendiri. Hanya itu ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan. Jika APBN dan APBD tidak direncanakan secara adil, maka dapat terjadi ketimpangan pendapatan yang semakin lebar antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Nah, kalau semisal tidak ada nih APBN dan APBD, maka ada di sana tuh akan adanya ketidakadilan antara masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang kaya. Nanti kalau misal tidak ada APBN dan APBD ini, pasti pemerintah itu akan memfokuskan ke
yang kaya aja gitu, sedangkan yang tidak mampu yang itu tidak akan diperhatikan gitu. Dengan adanya APBN dan APBD ini bisa membuat pemerintah tuh yang miskin itu bisa terlihat lah gitu, istilahnya bisa dijangkau gitu. Ini merupakan materi kita. Nah, selanjutnya itu materi terakhir. Sebelum kita menutup, ada yang perlu ditanyakan lagi atau bagaimana? Atau sudah paham? Nah, oke. Sudah paham, berarti kita akan mengetes atau mengasih tugas ya. Itu mengasih tugas, mengetes kemampuan kalian, apakah kalian tuh emang benar-benar paham mengenai materi itu sendiri atau enggak. Oke, selamat mengerjakan ya. Semoga jawaban kalian benar semua. Oke, gimana? Udah selesai semua? Kalau udah selesai, silakan ditutup. Oke, tadi sudah semua yang mengerjakan tugas. Ini tugasnya Ibu bawa minggu depan, Ibu kasih hasil kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Kita lanjut pertemuan ke minggu depan, oke? Berdiri. Aturan para musanti. Om Santi 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 Om.